meskipun tidak menang Pak ya, tidak juara ya, tapi dia mau ya, tapi dia mau, dia berusaha gitu kan. Jadi tidak ada harus juara, tidak ada harus juara 1, harus menang, yang pengen penting mencoba dia berani. sudah berani. Jadi itu salah satu kebanggaan saya kalau anak saya itu bisa bersaing. Salam sahabat Rumba, kita di sini kembali dalam diskusi podcast bersama salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Kita di sini bersama dengan Ibu siapa, Bu? Saya Raden Ayu Zainur. Bisa dipanggil Ibu Ayu. Oke, Bu Ayu. Jadi ini kita lagi dengan Bu Ayu. Jadi guru sudah berapa lama, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau jadi guru itu dari pertamanya itu dari tahun 2013. 2013. Sampai sekarang 2024 berarti hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Jadi 11 tahun Bu ya. Jadi kenapa sih terbesit Bu? Kenapa Ibu pengen jadi guru? Kan banyak tuh profesi yang lain, apalagi seorang perempuan ya, kenapa sih mau berkarir gitu kan? Kita kan ada pilihan menjadi tanda kutip ya, jadi ibu rumah tangga kan. Nah, kenapa sih? Kan itu kan paradigma orang-orang tua bahwa anak gadisnya, anak perempuannya ya jadi rumah tangga aja gitu, Bu. Kenapa Bu terbesit Ibu kenapa pengen jadi guru? Jadi kalau pengen jadi guru itu memang sebenarnya sudah dari masa-masa sekolah Pak ya, kepengen masa kecil saja dulu. Jadi pas sekolah, pas SD juga pasti punya guru favorit, guru kesenangan lah ya, zaman-zaman ini sekolah. Yang pengen jadi guru itu pas di bangku SMA. Jadi setiap saya lihat guru itu beda pembawaannya tuh beda Pak ya, kelihatannya apalagi guru yang perempuan sangat berwibawa, anggun ya. Jadi rasa itu pengen terbesit dari situ. Pas mau daftar kuliah ternyata memang saya tanya ke orang tua gimana pendapat kalau saya ambil guru, ternyata orang tua mendukung. Kebetulan juga pada waktu itu memang belum ada keluarga saya yang jadi guru. Oh gitu. Iya, jadi saya mau jadi pencetus. Ya. Jadi biasanya Bu ya, karena orang tuanya guru jadi guru selanjutnya. Ini lain berbeda ini Bu ya. Iya, orang tua saya ibu rumah tangga biasa, yang ayah saya juga pedagang biasa. Jadi saya pengen dalam keluarga saya itu pengen jadi guru. Ya, alhamdulillah. Berapa beradik Bu? Ibu kalau saya 3 saudara. 3 saudara ya Bu. Saya anak perempuan satu-satunya. Cuman satu-satunya lah jadi guru. Ibu lah jadi guru Bu ya. Iya, cuma saya jadi guru. Jadi pas Ibu Ayu inilah jadi guru ya. Saya sendiri jadi guru. Yang kakak saya pedagang menurut orang tua, saya ada di di lapas gitu ya, di polisi lapas. Jadi saya mau kuliah di situ, alhamdulillah orang tua meridoi, jadi saya pilih yang memang awalnya saya itu pengennya guru fisika awalnya fisika. Jadi saya pas daftar kuliah ya otomatis saya langsung pilih itu. Ya, yang keduanya baru pilihan kedua itu PGSD. Iya, PGSD. Nah, tapi ternyata pas tes, pas tidak lolos di situ, akhirnya saya masuk ke PGSD. Jadi ya sudah masuk PGSD ya saya belajar, saya mendalami ilmu keguruan gitu kan. Oh, dari memang saya belajar. Pilihan utamanya Bu ya, PGSD ini Bu ya. Bukan karena tidak lulus. Ini tiba-tiba pasrah jadi PGSD. Jadi ibaratnya pilihan guru pilihan terakhir. Iya, sudah lulus baru guru. Memang dari dasar jiwanya Bu ya. Ya Bu. Gitu. Jadi memang jadi guru Bu ya, ininya kepengen dari hati ya Bu ya, memang. Tidak ada paksaan dari Kenapa Bu? Kan banyak tuh Bu, ya manajemen gitu kan dulu kan, atau teknik kan zaman dulu. Kenapa pengen jadi guru tuh memang? Kalau saya sih simpel ya Pak. Saya sangat menyukai anak-anak. Oh iya terus juga saya pengen bermanfaat lah bagi anak-anak, bagi orang banyak gitu ya. Saya rasa guru ini memang pilihan saya
Jadi ya insya Allah salah satu dari murid saya mungkin nanti di sana akan narik saya ke surga gitu. Siapa tahu kan? Bukan ilmu kita yang kita ajarkan sama di kelas. Memang dari diri Bu ya, memang dari diri tanpa ada paksaan siapapun, memang dari diri saya sendiri. Ya, itu sahabat rumah. Jadi memang apa namanya, jadi guru ini passion juga Bu ya. Jadi ada memang guru ini cuma untuk gaya-gaya Bu, ada tuh oknum beberapa, tapi Bu Lia ini, Bu Ayu ini apa namanya, kepengen jadi guru ini dasar diri sendiri Bu ya. Kalau dulu Pak ya, saya kuliah itu kan di Indralaya Pak ya. Iya. Oh di Indralaya Bu ya. Jadi saya pulang pergi naik bis kan, jadi pasti ada yang nanya, prodi apa? Prodi ini apa, FK PGSD. Oh, tahun berapa Bu maksudnya Bu? 2009. 2009 Bu ya. Bukan 2013. Berarti senior saya, aku 2011 ini di Unsri. Ya. Jadi selalu ditanya, prodi apa? PGSD. Oh, guru sedih. Jadi dapat presetan guru sedih. Padahal ya kayak orang masih mandang sebelah mata. Iya benar Bu. Ngapa? Guru itu ngapa ya bagus guru ya kan? Nggak ada profesi yang lain kalau ada guru. Awalnya kan guru. Iya benar Bu. Jadi sedihnya di situ, masih dianggap sebelah mata. Paradigma apa namanya masyarakat ya terbentuk apa namanya meremehkan Bu ya. Tapi kalau aku pribadi Bu ya, aku lulusan akuntansi Bu ya. Tapi memang sebenarnya kepengen jadi guru sebenarnya Bu. Jadi memang guru ini kalau menurut aku pribadi sangat berarti bagi kami ini Bu. Kan? Tapi memang ada beberapa oknum memang guru ini menjadi plesetan lah, ejekan, terus merendahkan, kutip. Sebenarnya tidak baik itu kawan-kawan sahabat rumah. Jadi sebenarnya ya sebagai informasi bahwa semua profesi itu berguna kan, apalagi guru Bu. Kalau pribadi ya kan. Terus setelah tamat kuliah tadi apa namanya menekuni PGSD langsung Bu ya. Ada beberapa juga dari jurusan lain kan. Nah, ini memang Ibu langsung PGSD langsung ya. Kalau saya enggak, kalau saya memang gitu Bu ya. Jadi kalau dia dari guru umum kuliah lagi di SD Bu ya. Kuliah lagi di SD buat apa, ambil gelar. Berapa tahun itu Bu kira-kira Bu? Itu 2 tahun. 2 tahun ya Bu ya, 2 tahun. UT kan biasanya. Oh di UT Bu. Enggak ada di Unsri ada ya Bu. Buat samo linear biar sama dengan itu kan. Tapi sekarang kan kayaknya kebijakannya sudah beda, guru kayak pendidikan ekonomi bisa ke PGSD kayaknya sekarang gitu udah berubah. Asal dia dari guru kayak itu, asal dari dia FKIP-nya. Bisa Bu ya? Bisa. Jadi itu sahabat tambahan informasi bagi kita. Jadi setelah tamat ini langsung ngajar atau gimana Bu? Kira-kira Bu, kalau ini yang siapa saya? Iya Bu. Jadi waktu saya lulus kuliah itu Pak ya, kebetulan saya mendaftar di salah satu sekolah swasta di Palembang. Iya, sekolah swasta. Jadi saya melalui tes wawancara, tes tertulis, alhamdulillah saya masuk di situ di salah satu ya SD swasta di Palembang. Itu dari tahun 2013 sampai ke 2019 awal, hampir 6 tahun saya di situ. Nah itu pengalaman pertama saya situ Pak. Swasta Bu ya, 6 tahun. Ya, swasta itu kan sangat ini Pak ya, sangat disiplin ya. Benar-benar. Jadi di situ saya banyak belajar. Ya dari awal guru pengganti tidak langsung diangkat jadi guru. Belum Bu ya. Jadi ngerewang dulu. Kalau ada kosong nanti. Kalau ada guru yang berhalangan hadir, saya ganti. Jadi harus siap guru mana yang tidak masuk dari 1 sampai kelas 6 harus siap ganti. Jadi gitu Bu ya. Jadi sahabat rumah jadi harus siap dalam segala situasi Bu ya. Menggantikan Bu Ayu ganti kelas ini ya. Oh siap Bu Ayu ganti kelas ini Pak sekolah kan. Siap Pak. Jadi ilmunya itu harus dipelajari semua Bu ya. Harus pelajari semua. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu mata pelajaran apa Bu? Atau semua juga? Semua. Semuanya. Jadi harus siap menggantikan. Itu selama 1 tahun. Dan alhamdulillah 2014-nya saya diangkat jadi guru kelas. Nah, dari situ saya mulai belajar memanage kelas. Istilahnya kelas punya kita lah gitu kan. Kalau diangkatin kelas itu punya kita gitu. Jadi ya dari situ. Kelas berapa Bu? Itu kalau boleh tahu Bu? Pertama saya dari kelas 2. 2, ini dia. Ini pertanyaan kalau kelas 2 ini aku ada pertanyaan khusus ini Bu. Kelas bawah. Bagaimana Bu menanggapi, kan ini kan
anak kelas 2 Bu. Berbeda dengan anak kelas 6. Kelas tinggi ya, beda. Kelas tinggi. Apa kelas tinggi ya Bu ya namanya sebutannya? Kelas rendah itu kelas 1, 2 dan 3. Jadi kelas tinggi 4, 5. Iya Bu. Jadi kan ada tuh anak-anak kelas 2 ini sering apa namanya ya lebih banyak bermainnya Bu ya. Untuk supaya dia fokus Bu, apa namanya capaian, kan ada capaian itu Bu ya, kurikulum Bu ya, tujuan Bu ya, tujuan pembelajaran Bu ya, harus tercapai itu Bu ya. Bagaimana Bu supaya kan ini kan anak-anak kelas 1, kelas 2 itu kan agak ini Bu, agak bermain ya Bu. Gimana Bu kira-kira? Kalau saya pribadi sih yang pasti membuat pembelajaran itu menyenangkan Pak ya. Poin yang pertama itu menyenangkan bagi siswa, pasti dia menyenangkannya seperti apa Bu? Menyenangkannya misalkan kita menampilkan video pembelajaran dulu, kita ajak main games dulu. 2013 sudah ada Bu ya? Sudah ada itu Pak. Video pembelajaran sudah Bu ya? Sudah ada. Bukan zaman Covid ini aja Bu ya? Kebetulan saya swasta kan, fasilitasnya iya benar. Bu ya. Jadi saya menampilkan video pembelajaran dulu, ajak main games dulu, pokoknya ajak anak ketawa dulu. Jadi setelah masuk dalam suasana itu baru mulai pembelajaran kayak itu. Jadi setiap hari itu mata pelajarannya berbeda-beda kan Bu? Ibu harus menguasai juga semuanya Bu ya? Iya semuanya, tapi kan kalau bidang studi kan beda, agama beda. Apa tuh bidang studi itu apa Bu? Agama, terus olahraga, komputer, bahasa Inggris. Kalau dulu kan swasta banyak tuh ya, contohnya. Kalau sekarang kan negeri kan bahasa Inggris udah ada. Tapi di kurikulum Merdeka ini kan sudah ada lagi. Ya, jadi banyak kalau mapel itu. Oh, jadi dia selain itu lah Bu ya? Ibu pasti guru kelasnya yang pasti megang mapel tema itu, matematika, bahasa, PKN, IPA, IPS, PDP. Ini kan diskusi Bu ya. Dulu tahun 2000-an ya, 2000-an tuh IPA dan IPS kan berbeda tuh Bu. Tahun 2000-an IPA sama IPS beda. Iya benar kan Bu ya? Yang ngajarnya tuh, IPA tuh beda, IPS beda. Beda-beda. Sekarang masih sekarang kalau kurikulum Merdeka malah sudah digabung. IPAS ya namanya. IPAS ya. Pengetahuan alam dan sosial. Karena saya di kelas 5 sekarang, ini masih kurikulum 13 yang IPA dan IPS-nya terpisah. Itu. Menyesuaikannya gimana Bu? Menyesuaikan sesuai dengan kurikulumnya. Materi IPA, materi IPS, materi IPS. Oh, tetap Bu ya. Jadi sahabat Rumba sekarang sudah digabung lagi ya. Itu zaman kurikulum Merdeka inilah Bu ya. Kurikulum Merdeka bukan sudah lama bukan Bu ya, baru-baru inilah Bu ya. Baru ini lah. Kalau yang tema kemarin 2013 kan bisa tuh ya. Tapi dia ada di dalam tema. Dalam satu buku tema kan. Ada IPA tapi terpisah lagi. Mapel PKN-nya, IPA, IPS kan. Matematika bisa lagi, lain lagi. Kalau dulu yang ngajar pun beda-beda Bu. IPA itu beda, IPS beda kan. Yang ngajar gurunya satu Bu ya sekarang Bu ya. Satu Bu ya sekarang Bu ya. Jadi memang guru tuh mencakup semuanya. Jadi sebenarnya Pak guru ini memang terus belajar. Iya benar. Karena tidak mungkin kan satu orang ini menguasai seluruh materi kan. Iya Bu. Jadi kalau saya persiapannya apa yang mau dipelajari besok, saya pelajari dulu. Oh gitu tipsnya sahabat Rumba. Jadi kalau guru ini 2 kali belajar berarti Bu ya? 2 kali. Besok mau ngajarin apa? Hari ini saya harus belajar dulu. Belajar dulu sebelum saya mengajar. Terus saya dulu yang harus belajar. Pas saat di lapangan juga belajar juga Bu ya, menyesuaikan Bu ya dengan lapangan ini kan. Iya, jadi itu. Jadi jangan sampai pas kita ngajari, kitanya nggak tahu materinya. Itu dia. Anak nanya kita bingung. Jadi itu sahabat Rumba yang berprofesi sebagai guru Bu. Ada juga yang ya sekadar saja jadi guru. Nah itu apa namanya ya supaya saling membangun kan, supaya jadi kalau yang guru itu harus dipersiapkan memang 1 hari sebelum kan, supaya jadi kalau anak SD Bu ya pertanyaannya ya begitu-begitu saja kan. Nah yang sulit ini ketika ada terjadi di kehidupan sehari-hari, ngajar anak SMA misalnya Bu.
gurunya nggak ngerti Bu yang dipertanyakan. Nah ini soal ini. Iya. Mungkin tadi kita kulik, ternyata ibu ini menjelaskan ternyata harus dipelajari sebelumnya gitu ya. Apalagi kan kelas tinggi, Pak. Iya. Kelas tinggi itu kan materinya sudah dalam kan, sudah berat kan. Saya ini basicnya bukan matematika. Jadi apalagi kalau pelajaran matematika itu saya harus persiapkan benar. Iya, benar Bu. Materi sebelum diajarkan ke sudah anak. akar-akar mulai agak berat Bu ya. Iya, yang namanya ini kan manusia kan enggak ada yang sempurna lah ya, Pak ya. Ada yang kurangnya di mana. Itu dia sahabat rumah. Jadi perlu persiapan itu penting Bu. Jadi di semua bidang sih sebenarnya Bu ya. Benar. Kalau misalnya dia bekerja di ini ya saat malamnya diringkas lah apa yang mau dikerjakan besok kan benar Bu. Materi apa yang disiapin, soalnya bagaimana biar anak kesulitan kan. Gitu. Terus pikiran anak kan sudah pinter nih sekarang kan. Nanti yang dipertanyakan apa tidak bisa dijawab kan Bu, itulah persiapan itu penting Bu ya. Kalau di depan siswa ada bisa jawab. Karena kalau itulah hebatnya guru, kalau sahabat rumah ya. Kamus berjalan kalau bahasanya itu kamus berjalan, kalkulator berjalan itu semua itu. Jadi intinya ya guru itu sama-sama belajar. Ada yang kalau guru saya dulu ngomong guru itu 1 hari lebih pintar dari siswanya. Wah benar itu. 1 hari sebelum itu jadi gurunya harus pintar dulu. Terus ini Bu, apa namanya tadi kan ngajar kelas 2 nih kan, lebih mendalam lah kita membahas tentang siswa kelas 2 ini Bu. Ada nggak Bu apa namanya kan masih kelas 2 nih Bu ya, sering absen di kelas, ada nggak kira-kira menghadapi begitu Bu? Kalau dulu sih Pak ya, ngomongnya dulu Pak. Kalau dulu sih pernah nggak ada? Nggak ada. Semua anak ya paling kalau saya sakit ya ini halangan hadir. Tapi kalau untuk anak yang kebanyakan alfanya tiap minggu itu banyak, nggak ada. Nggak ada Bu ya. Sekarang gimana Bu? Sekarang di sini ada beberapa anak di kelas 5 ya. Ya pasti ada tuh. Ya, jadi saya 5 tahun di swasta itu saya diangkat PNS tahun 2019 Pak ya. 2019 di sini. 5 tahun lah ya, 2019-2024 ya. Jadi dari kurang lebih lah ya. Dari kelas 3 tuh. Dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kira-kira ada nggak pengalaman Ibu? Ada Bu ya pasti Bu. Ada pasti. Itu bagaimana Bu mengatasinya supaya dia aktif lagi Bu? Atau memang dia sudah dinasihati balik lagi atau gimana Bu cara menasihatinya? Yang pasti saya tanya dulu 4 mata sama anaknya, kenapa jarang masuk gitu kan? Apa alasannya? Kalau misalnya dia alasannya ya nama anak-anak Bu kesiangan, Bu ini ya saya nasihati. Tapi kalau masih dia ini masih lanjut lagi, saya panggil orang tuanya, saya panggil orang tuanya, saya ajak omong orang tuanya gitu. Dan alhamdulillah saya melakukan itu anaknya sudah ini lagi normal lagi ya meskipun yang namanya mungkin anak-anak ya Pak, anak-anak mungkin males lah belajar, ya adalah. Kalau malas belajar itu ya masih inilah gitu ya. Selagi dia mau menerima ilmu ya, hadir di kelas gitu Bu. Ada yang memang tidak hadir di kelas. Ini yang jadi problema dinamikanya kan. Tingkat kehadirannya kurang kan. Nanti ujian tidak masuk kan? Pernah malah gurunya Pak, yang nyamperin anaknya karena memang anaknya tidak pernah masuk kan? Nah, jadi harus ujian harus ikut. Jadi anaknya nanya ke kawan, nanya ke ini, dijemput sama gurunya. Bukan sampai dijemput Bu ya? Iya sampai dijemput, saking ke kayak guru perlu murid gitu ya. Sampai dijemput sampai harus sekolah karena memang harus ujian kan. Kalau nggak ujian kan nggak naik kelas ya. Sayang kan murid itu yang lebih susah Pak, murid ini masuk tapi statusnya gantung istilahnya. Kalau dia berhenti sudah berhenti kan? Tapi kalau dia masih ya jadi harus ini terus harus dijemput, harus dipaksa, harus diapa karena memang nama dia masih kan di SD kan, kecuali memang dia berhentinya sudah berhenti itu tugas guru yang luar biasa berat itu Bu. Itu Pak, menghadapi orang-orang seperti itu Bu. Makanya pertanyaan itu langsung terbesit di otak saya Bu. Menanggapi yang begitu. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kan ya, anak-anak muda dengan gadget tambah lagi malasnya kan? Tambah lagi malasnya.
banyak anak-anak kelas tinggi itu kadang masih kurang bisa baca. Oh gitu Bu ya. Di kelas tuh pasti ada 1-2 yang anak yang nggak bisa baca, padahal sudah kelas tinggi, ya. Dia bisa baca, Pak, tapi bacanya itu masih ngeja, bacanya masih terbata-bata. Dan itu ukurannya bukan untuk kelas 5. Kalau itu kelas 1 ya mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kelas 5 rasanya bukan ini lagi, itu jadi masalah besar, jadi PR besar buat gurunya. Itu pernah Ibu alami ya di kelas itu? Pernah saya. Bagaimana Bu tuh supaya dia ini Bu? Jadi Pak ya, saya tahu kalau anak itu tidak baca kan kita tes di awal tahun ya. Oh, gitu Bu ya. Jadi pokoknya dilihat dulu ini. Iya. Digambar-gambar dulu dulu. Oh, ini kemampuannya segini, ini segini. Tes satu-satu. Pokoknya baca dulu. Giliran bacanya Bu ya. Kalau zaman dulu Bu, kami itu disuruh giliran baca, masih Ibu ya sekarang. Masih giliran satu-satu maju depan, ngaji sama baca. Ngaji dites sampai berapa, ngajinya gimana. Dia ngomong Al-Qur'an tapi ngajinya masih belum lancar. Iya, benar. Yang ini bacanya kayak mana, baca masih terbata-bata. Itu dites awal tahun itu, jadi tahu. Baca beda bisa apalagi ngaji Bu. Iya, nah itu jadi PR berat siapa yang perlu diperhatikan. Khusus ya itu ya. Khusus, sekarang kelas 5 Pak ya, kelas 1-2 masih bisa dilalui kan. Nah dari situ, kelas 3 aja sudah rawan Bu ya, kelas 3 itu masih ini. Sudah tanda inilah, sudah perhatian khusus sudah Bu ya. Jadi salahnya di mana kan, bacanya belum bisa kan, tidak bisa nyalain guru kelas 1, tidak bisa nyalain guru kelas 2. Kadang kadang apa namanya penanggapan kemampuan menanggap siswa kan beda-beda Bu. Beda-beda. Cuman kan kalau kemampuan baca ya saya rasa kan itu memang kecuali standar lah itu Bu ya. Kecuali anak khusus ya Bu ya. Khusus kan ya. Bisa lah dimaklumi ya. Tapi kalau untuk anak normal kan rasanya itu kemampuan awal ya baca itu kan. Ada Bu juga apa namanya teman saya itu ingat dia memang sudah tanda kutip ya sudah tinggal berapa kali Bu. Nulis aja susah Bu. Ada nggak itu Bu? Kalau nulis ada sih. Ada ya. Ada yang lambat dan nulisnya. Tapi baca bisa. Bisa baca, bisa ngomong ini. Tulis yang lambat itu Bu. Ada nggak Bu? Kalau di sini nulis ada. Nggak ada Bu ya. Yang masalah besar tuh bacanya. Jadi kalau saya itu kadang Pak ya, saya bawa buku anak di rumah saya kan anak saya TK tuh. Iya, Bu. Ya, sebelum SD pun, sebelum TK pun saya sudah beli bacaan suku kata. Jadi saya bawa itu ke sekolah. Saya ajari persuku kata. Oh, gitu Bu ya. Ya. Ini sahabat rumah tips baru nih. Sebagai orang tua juga kita berbanyak Bu ya namanya buku-buku untuk referensi. Aku ya kan Bu ya. Perkata, suku kata Pak ya. Jadi sangat membantu. Jadi saya bawa buku anak-anak saya. Saya kan ini jadi orang tuanya harus rajin juga Bu ngajarin di rumahnya. Tidak bisa cuma di sekolah Pak. Jadi orang tua memang di sekolah paling sampai jam 12 misalnya Bu ya. Cuma 5 jam ya. Sisanya kan di rumah. Iya, lebih banyak di rumah sebenarnya. Susah kalau cuma guru yang kerja di sekolah, tapi di rumah dia dibiarkan kan susah. Ada kerjasama jadi kan. Jadi susah kalau hasil. Tapi memang dikasih tahu Bu ya ke orang tuanya bahwa dia sudah dari awal dikasih tahu Pak. Kan tahun ajaran baru tadi kan langsung dikasih tahu ya. Iya, langsung kasih tahu. Ini keterbatasannya ini. Benar. Jadi ada berapa orang? Saya ada 3 orang. Saya kasih tahu tuh. Itu kan saya sudah isi biodata kan, biodata, nama ini kan, nomor HP. Jadi saya hubungi, saya kasih tahu kalau anaknya kurang baca, tolong diperhatikan lagi gitu. Terus sih. Iya Bu. Terus ini Bu, apa namanya tadi kan soal kemampuan itu Bu ya. Ada juga malas tadi sudah kita bahas Bu ya. Ada juga apa namanya siswa ini, murid ini dia jahil ke teman-temannya itu Bu. Gimana Bu kira-kira tanggapan itu Bu? Jahil nakal kan. Ada lagi sampai ke lebih ekstrim lagi berkelahi ya. Iya, kalau kelahi pun masih masih wajar. Ada lagi lebih parah Bu. Apa tuh Bu? Apa yang lebih parah dari anak-anak? Itu sih rasanya kalau untuk berkelahi, tapi jarang sih kalau anak berkelahi kan. Kecuali memang anak yang nakalnya yang memang sudah jadi ditandoi dari wali kelas sebelumnya si A ini hati-hati tapi jarang sih untuk kelas untuk di sini. Paling ya itulah jahil, ganggu kawan ya. Kalau dinasihati berkali-kali lama-lama. Ujungnya kan berkelahi itu Bu. Ujungnya berkelahi itu Bu.
Atau enggak juga ya? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Enggak juga, namanya anak-anak yang berkelahi, sudah tuh kayak berkawan lagi. Iya. Beda sama orang tua yang berkelahi. Iya. Panjang kalau berkelahi. Jadi memang zaman dulu ya sudah membaik lah berarti dari kita diskusi ini Bu, apa namanya sahabat rumah, perkembangan zaman itu sudah sangat baik sebenarnya ya kan, sudah sangat baik. Dulu memang masih nulisnya susah, sekarang sudah lebih baik Bu ya gitu ya Bu. Cuman itu sih ya, perkembangan zaman itu kan ada plus minusnya ya. Minusnya apa tuh zaman sekarang? Minusnya itu tadi anak-anak mudah terpengaruh lah. Terpengaruhnya gimana? Ke arah mana Bu? Sikap jadi, atau gimana? Sikapnya jadi mudah namanya males belajar tadi, mau pegang gadget terus kan. Itu gadget pun bukan dibuat untuk belajar kan. Itu pengaruh negatifnya sih. Jadi lebih ke lihat dunia luar. Iya. Sedangkan dunia sendiri dia belum paham. Iya benar. Jadi positifnya orang lebih cepat ya menanggap. Tapi juga negatifnya ada juga rupanya kan. Iya ada. Kalau anak kan belum bisa kontrol, lebih ke antisosial ya, lebih ke kalau sudah main gadget kan berarti yang di pinggir-pinggirnya nggak ada tuh. Teman-temannya tuh udah tidak ada. Sosialnya kurang. Iya. Itu Bu ya pengaruhnya. Memang kalau ya benar itu. Terus ini Bu kalau capaian Bu ya, capaian jadi guru ini apa sih yang paling membanggakan Bu? Kalau Ibu kan sudah lebih 10 tahun lah ya, 10 tahun lebih mengajar ya. Apalah hal apa yang menjadi itu Bu, sangat mendalam di Bu kira-kira saat mengajar ini? Kalau saya pribadi sih saat mengajar Bu ya, saat ngajar ya. Kalau saya pribadi untuk dapat misalnya guru terbaik lah, gurunya belum ada ya Pak ya. Jadi kalau saya pribadi yang membanggakan untuk diri saya itu murid saya itu bisa diajak keluar. Maksudnya keluar itu bisa diajak lomba, bisa meskipun tidak menang Pak ya, juara ya, tapi dia mau ya, dia berusaha gitu kan. Jadi tidak ada harus juara, harus juara 1, harus menang, yang pengen mencoba berani, sudah berani. Jadi itu salah satu kebanggaan saya kalau anak saya itu bisa bersaing di luar gitu. Itulah sahabat rumah. Jadi Bu ini Bu Ayu ini pengen murid-muridnya, anak-anaknya itu tampil Bu ya, belajar keluar, melihat luar, berkompetisi Bu ya, berkompetisi. Jadi saya bangga misalkan saya mendampingi gitu. Kayak dulu di swasta Pak ya, nanti ada anak saya yang lomba dokcil, saya wali kelasnya yang mendampingi, itu saya bangga. Saya senang, bisa dia gitu. Kebanggaan tersendiri lah Bu ya. Kayak di sini juga ya, kelas 5. Bu Ayu tolong ya anaknya si A ini kesini. Oh iya Pak, siap. Anaknya ini kesini. Iya Pak. Oh Ibu yang menemani terus Bu ya. Kadang saya meskipun saya tidak menemani tapi dari kelas saya gitu. Itu kan berarti kan kebanggaan lah. Iya, kebanggaan wali kelasnya lah. Emang itu jarang Bu ya. Jarang dimiliki seorang guru ini Bu. Kebanggaan bahwa anaknya berprestasi, terus dia anaknya memiliki keahlian khusus, kan itu kan mulai timbul itu Bu. Apalagi di luar non akademik itu Bu ya, ada beberapa juga siswa itu berkembang Bu, bukannya di dalam akademik Bu, di luar akademik. Ada nggak kira-kira Bu ya pengalaman Ibu itu di luar akademik? Kayak misalnya ada olahraga, ada beberapa anak yang pencak silat. Iya sudah ada juga. Malah ada juga sudah ini Bu ikut kompetisi olahraga gitu Bu. Iya. Seni. Kalau anak-anak di sini ada kayak misalnya lomba nyanyi, memang kemampuannya. Bagaimana Bu Ibu sebagai guru mensupport mereka itu gimana Bu? Yang pastinya ya dilatih. Dilatih, lihat penampilan dia kayak mana, kan dikasih masukan ya. Itu aja sih. Iya Bu ya. Kalau ke olahraga ada nggak Bu kira-kira ya? Kalau ke olahraga ada tuh kan atlet. Dia memang atlet itu kan
memang kalau sudah dia misalnya contoh badminton tuh ya, badminton itu kan dia dasarnya dari sekolah dasar sudah hebat Bu dia Bu. Ada nggak Bu ya potensinya? Belum ada Bu ya. Olahraga belum ada. Belum ada berpotensi Bu ya. Belum ada. Kadang ya. Ada nggak apa namanya sekolah ini membuat kegiatan-kegiatan seperti itu gitu? Kegiatannya ada. Ada kegiatannya Bu ya. Cuman kalau untuk kompetisi di luar belum ada. Jadi misalnya dia sesama IB2 ya, nah ditanding IB2 terus misalnya kalah di situ. Tapi ada Bu ya, sudah ya Bu ya. Sudah ada apa namanya ajang ininya, ada tampilnya lah bahasanya kan. Kayak futsal ya. Tampilnya ya. Ada Bu ya, sudah ya Bu ya. Latihan dulu tiap hari Minggu. Enggak, kompetisi tahunannya ada Bu ya? Ada Bu ya. Kota Palembang ada Bu ya, sudah ya. IB2 ada, Kota Palembang ada. Kalau untuk itu, MIPA juga ada kan? MIPA juga ada. Matematika IPA. Ada Olimpiade SD itu ada Bu ya? Ada. Ada sudah Bu ya? Ada SD. Tapi untuk kelas tinggi itu. Oh, kelas tinggi Bu ya. 4 dan 5. Kalau kelas 6 kan sudah fokus ke ujian kan, tidak diajak lagi. Jadi 4 sama 5. 4 5 ya. Diajak. Oh iya. Berarti sahabat rumba apa namanya sudah terpatri, sudah jiwa kompetisi sudah ada Bu ya dari ini Bu ya, ada dasar Bu ya. Karena kan SD ini kan 6 tahun ya, paling lama kan 6 tahun. Jadi memang anak itu memang dibentuk nian di SD ini. Iya benar Bu. Itu kan karakternya Bu ya. Dari kita apa namanya membentuk guru SD favorit ini kan kami dasarnya itu Bu. Ngapa kami tidak buat guru SMA favorit? Bukan Bu. Karena penghargaan ke guru SD ini Bu. Karena pendidikan pertama sahabat rumba ketahui bahwa ilmu yang pertama, ilmu yang paling mendalam itu ya ilmu sekolah dasar Bu. Jadi kayak pondasi. Iya. Pondasi awal. Jadi perhatian kita ke apa namanya ke sekolah dasar Bu ya. Terus kalau untuk meningkatkan kemampuan Ibu Bu ya, sebagai guru ada nggak kira-kira itu pelatihan Bu ya? Kalau guru itu malah sekarang lagi intens nih ya, webinar lah, pelatihan, bimtek. Jadi kita guru-guru ini bergilir Pak. Gitu ya. Nanti kepala sekolah Ibu kesini ya, kesini. Ya pelatihan dalam bentuk apa Bu ya? Pelatihan guru, kompetensi guru. Kompetensi guru. Ada yang kemarin tuh pedagogi, kemampuan pedagogi, kemampuan mengajar guru. Itu ya. Terus anti bullying ya. Belum lagi PMM kan. PMM apa tuh Bu? Ya PMM itu. Biar sahabat rumah tahu Bu apa tuh PMM? Apa ya? PMM itu kayak aplikasi guru, cuma kepanjangannya platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ ada video-video pembelajaran. Jadi guru-guru selain bisa buka HP, selain buka IG, bisa lihat itu. Jadi semua guru di HP-nya itu harus punya PMM. Jangan cuma lihat medsos doang. Jadi kalau waktu misalnya pulang dari sekolah kan, Bu. Jadi situ ada media pembelajaran. Jadi bisa kita lihat. Ini bisa tidur lah ya. Tidur lah Bu yang bagus ya Bu ya. Jadi di situ juga ada webinar, ada komunitas IB2 misalnya. Itu apa namanya Bu? Kegiatan-kegiatan itu baru-baru ini Bu ya? Iya, sudah. Kurikulum Merdeka Belajar ini ya Bu ya? Merdeka 1 tahun ini kalau kami kan baru kelas 1 dan kelas 4 nih yang kurikulum Merdeka kan, jadi baru tahun kemarin. Jadi selama ini masih kelas 1 kelas 4. 1 dan 4. Merdeka Belajar itu ya? Merdeka Mengajar. Nanti Merdeka Mengajar ya? Iya, nanti tahun ini baru kelas 2 dan kelas 5 melanjutkan. 2 dan 5? Iya, 2 dan 5. Seharusnya, tapi tidak tahu katanya ada perubahan lagi seluruhnya langsung. Langsung. Kalau seharusnya 2 dan 5 dulu, tahun depan nanti 3 dan 6. Tapi kata udah tahu kalau berubah lagi. Iya. Katanya sih jadi kurikulum nasional kan, tapi harus seluruhnya. Luar biasa ini sahabat rumah. Apa namanya? Selain tadi belajar 1 hari sebelum, kamus berjalan, terus kalkulator berjalan itu Bu ya. Jadi guru ini terus mengupgrade dirinya. Jadi apa namanya? Ya guru ini sebagai pahlawan tanpa jasa Bu kalau bahasanya.
Apalagi menjelang Hari Pendidikan Nasional ini Bu ya, apresiasi kami kepada guru-guru. Ya gimana tadi cerita tadi, wah luar biasa Bu, itu Bu. Pengalamannya, ceritanya, teknik mengajar apa namanya, siswanya luar biasa menanggapi berbagai macam apa namanya siswa ini kan Bu. Terus capaian kedepannya Bu, kira-kira apa namanya Ibu sebagai guru tuh kepengen apa sih? Apa namanya harapannya untuk dunia pendidikan kedepannya tuh? Atau pribadi Bu ya? Iya. Bisa juga gitu kan Bu. Kalau pribadi sih saya harapan saya yang pastinya pendidikan di Indonesia jauh lebih baik ya. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, mudah-mudahan pendidikan jauh lebih baik. Benar Bu. Dan mudah-mudahan juga guru itu jauh lebih sejahtera. Kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan guru itu lebih diutamakan. Karena memang orang kan banyak menganggap sebelah mata itu dilihat dari gaji gitu ya. Gaji guru itu memang jauh ya Pak, jauh dengan yang lain. Apalagi guru honor. Guru honor, guru SD pula. Guru honor Pak ya, yang sudah bertahun-tahun ngajar, rasanya dapat segitu tuh rasanya kita lihat. Nggak tega Bu ya? Iya, nggak tega gitu. Padahal dia ngajar tiap hari Bu ya? Ngajar tiap hari dari pagi sampai ke siang, tiap hari. Ada yang malah 2 kelas Pak ya. Nah jadi ya harapan kedepannya semoga ya. Kalau di perkotaan taruhlah sudah terperhatikan Bu, tapi yang di daerah kan masih banyak honor kan. Jadi ya itu tadi, mudah-mudahan kedepannya berganti tahun, berganti presiden, berganti menteri, mudah-mudahan lebih baik lagi Bu ya. Jauh lebih baik lagi. Itu sahabat Rumba dan pemerintah apa namanya yang di dunia pendidikan lah ya, salah satunya Dinas Pendidikan, diperhatikan lagi lah ya tentang pengembangan diri apa namanya guru-gurunya Bu ya. Terus perhatian itu kan tidak mesti soal uang Bu ya, soal uang. Kalau gurunya sakit lebih ada lagi program besuk gitu Bu. Jadi diperhatikan lebih apa namanya lebih inklusif lah kalau itunya Bu. Lebih intens. Terus kedepannya ya kesejahteraan guru ya, apalagi guru honor yang masih honor itu diperhatikan lah ininya apa namanya kesejahteraannya. Memang berat memang beban anggaran negara ini untuk dinas pendidikan ini Bu ya, tapi perlu diperhatikan daripada kegiatan-kegiatan yang tidak penting, lebih baik dialihkan ke tadi honor tadi Bu ya, untuk kesejahteraan itu. Kayak yang lain bolehlah apa tanda kutip Bu ya, tapi kalau di dunia pendidikan ini kan harus serius Bu ya. Benar Pak, nggak boleh main-main. Jadi dunia jangan ganti pemimpin, ganti lagi ininya. Jadi padahal ini sudah bagus, berubah lagi jadi melempem lagi gitu Bu ya. Harus berkesinambungan Bu ya, benar Bu ya. Konsisten. Jadi ketika SDM-nya bagus kan Bu ya, kan ini kan berpengaruh tuh ke apa namanya indeks untuk kependidikannya Bu ya. Nah, jadi lebih ditingkatkan lagi kan Bu, benar kan ininya. Terus ini Bu, apa namanya di pengunjung diskusi ini Bu, apa namanya setelah pensiun atau kedepannya Bu ya, secara pribadi Ibu apa sih kepengennya Bu untuk ininya apa capaian pribadinya Bu? Capaian pribadi sekarang. Sekarang sampai pensiun nanti dan setelah pensiun pengen apa Bu? Kalau sekarang karena saya masih ngajar, saya masih aktif mengajar di sekolah, yang pasti saya menginginkan kalau kehadiran saya itu ditunggu-tunggu oleh siswa. Terus saya bermanfaat bagi siswa saya gitu. Saya bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa saya bisa membanggakan siswa-siswa saya gitu. Kalau untuk setelah pensiun ya mungkin belum kepikiran karena masih lama Pak pensiun. Masih 30 tahunan lagi. Tapi itulah jadi apa namanya di ujung diskusi ini Bu, bahwa memang guru itu sangat
guru itu sangat berarti ketika dia ditunggu kehadirannya Bu ya, ditantikan Bu ya. Bukannya lagi kayak dulu kan, aku malas dengan ibu nih, ya itu dia yang sedihnya Bu ya. Kalau dulu Pak ya, kalau saya sekolah selalu kayak apa tuh murid ngomong, masuk puluk guru ini, datang puluk. Nah itu kan berarti kan kehadiran kita kan tidak dirindukan, tidak diinginkan gitu kan ya. Itu Bu ya capaian yang pengen Bu ya, selalu konsisten di situ Bu ya. Jadi rasanya kalau anak-anak pengen ketemu kita terus tuh berarti kehadiran kita tuh diinginkan. Oke. Jadi itulah sahabat Rumba, di penghujung diskusi kali ini memang guru itu perlu diapresiasi lebih lah dalam berbagai hal kan, termasuk kehadirannya Bu ya, terus pengembangan guru perlu ditambah, terus kesejahteraan guru, apalagi guru-guru honor yang belum diangkat kan. Kalau sebuah lembaga mengangkat dia jadi honor kan perlu juga diperhatikan bahwa dia ngangkat itu harus tahu juga dia Bu, hak gurunya harus dilengkapi juga Bu. Kadang sekolah ini ngangkat baik tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Nah itu Bu. Jadi itu yang perlu disampaikan kami sebagai sebagai murid juga kan, mengharapkan guru itu ya kesejahteraannya diperhatikan lah, bukan kaya banget juga. Yang penting tercukupi lah kebutuhan sehari-harinya Bu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sahabat Rumba.